Nah, di sini kita mau nonton salah satu videonya. Di sini kita coba lihat dulu yang perkenalan ya. Judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang, jajaran pimpinan dan struktural FEB UMT Panajaran 2020-2021. Kedekan 1, kedekan 2, RS Kandi. Setelah itu kita tonton yang kita lihat ini sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi Sistem informasi penjadwalan dan anggaran sidang skripsi terintegrasi FEB UMT. dan bisnis. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang program SIPASTI, Sistem Informasi Penjadwalan dan Ini kayaknya suaranya Pak Ari nih. Sidang Skripsi Terintegrasi. Konsep dari program ini adalah program modified agar Ari Eskandi. proses kontrol penjadwalan sidang skripsi sudah otomatis bisa terlihat besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk setiap satu kali sidangnya. Nah, baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang proses penggunaan dari program ini. Nah, yang pertama, di sini kita perlu menginput daftar dosen yang memang nantinya akan terlibat dalam proses sidang skripsi. Nama-nama dosen di sini nantinya juga perlu dimasukkan berapa banyak jumlah bimbingan skripsinya. Hal ini agar bisa mendeteksi proses perhitungan anggaran yang harus dikeluarkan. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini tergantung ada berapa banyak
prodi yang ada di fakultas masing-masing. Lalu setelah itu, banyaknya prodi ini nantinya akan secara otomatis terintegrasi atau terakumulasi dalam bagian rekap sidang skripsi. Nah, ini adalah jumlah dosen, nama-nama dosen dari 3 prodi yang terlibat dalam proses pelaksanaan sidang skripsi. Nah, selanjutnya kita melihat proses penginputan jadwal sidang skripsi. Ini saya ambil contoh dari prodi yang sudah menginput, yaitu prodi akuntansi. Ya, di sini kita lihat sudah 2 kali pelaksanaan sidang skripsi. Masing-masing pelaksanaan sidang itu sebanyak 16 kali. Baik, ini proses penginputannya. Dan ini adalah nama dosen yang diambil dari bagian atau menu daftar dosen. Ini dia nama-nama dosen yang diambil dengan menggunakan konsep hyperlink. Dengan menggunakan konsep data validasi. Nah, ini dia dari dosen pembimbing, ketua penguji, penguji 1, penguji 2. Nah, tadi di bagian dosen pembimbing nantinya akan terrecord total mahasiswa bimbingan yang sudah diinput di daftar dosen bagian jumlah bimbingan skripsi. Ini secara otomatis akan berelasi pada menu penjadwalan. Di sini dia ya. Nah, setelah selesai input penjadwalan sidang skripsi para dosen, di sini nantinya akan terdeteksi bentrok atau tidaknya para dosen-dosen yang dijadwalkan dalam pelaksanaan sidang skripsi. Jadi ini diinput satu persatu. Ketika ada bentrok, dia akan memberikan sebuah sinyal dalam bentuk warna pink. Saya ambil contoh, misalkan di sini mahasiswa bernama Tia Agusti, dosen pembimbing Mulyadi, pukul 13 disidang oleh ketua penguji ini dan ini sebagai dosen pembimbing ya, perangkap penguji. Nah, Mulyadi di sini sudah ada jam di pukul 13. Nah, bila kita menempatkan kembali dosen bernama yang sama di waktu yang sama, maka hal tersebut akan mengakibatkan bentrok dan ini akan bisa terdeteksi. Saya ambil contoh, misalkan penguji untuk Muhammad Nabil saya ganti dengan dosen yang sudah terjadwal di pukul 13 lainnya. Nah, ini dia. Secara otomatis akan mendeteksi adanya sebuah bentrok. Nah, setelah selesai terinput semuanya dan aman dari bentrok antar dosen, kita bisa melihat akumulasi untuk sidang per hari ini dengan
total rincian jumlah bimbingan yang sudah tersidang ada berapa? Ada 16. Dosen yang terlibat dalam proses pengujian ini yang terdiri dari dosen penguji, ketua penguji, dan penguji, ya, secara otomatis pun akan terhitung di sini dalam satu pelaksanaan sidang skripsi ini. Dia akan menghitung per orang yang nantinya akan dijumlah sebesar 48. Jadi dari 16 mahasiswa yang disidang skripsi, ya, di sini melibatkan proses pengujian 48 kali yang dilakukan oleh 17 dosen. Secara otomatis akan menghitung nilai rupiahnya. Angka rupiah ini hanya ilustrasi saja, ya, bukan angka real yang sebenarnya. Ini dia, secara otomatis akan menghitung. Baik, selesai hari pertama sidang skripsi. Lanjut ke hari kedua dengan proses dan tahapan yang sama. Penginputan jadwal mahasiswa yang diuji oleh ketua penguji 1 dan didampingi oleh dosen pembimbing, kita input secara keseluruhan, maka dia pun secara otomatis akan menghitung jumlah akumulasi pelaksanaan sidang skripsi di hari itu dengan nilai total rupiah atau anggaran yang harus dikeluarkan sebesar ini. Nah, jika diasumsikan proses sidang skripsi sudah selesai secara keseluruhan untuk seluruh mahasiswa yang mendaftar skripsi atau mendaftar sidang skripsi, maka nantinya seluruh proses-proses sidang skripsi itu akan dihitung secara menyeluruh dalam kolom yang akan menjelaskan total keseluruhan dari pelaksanaan sidang skripsi yang sudah dilakukan. Ini dia perhitungannya. Jika seluruh mahasiswa sudah disidangkan, maka nantinya di sini total bimbingan yang sudah sidang akan sama jumlahnya dengan total mahasiswa bimbingan. Nah, apabila ada mahasiswa yang tidak ikut sidang pada tahun ini atau tahun yang sedang dilaksanakan proses sidang, maka di sini akan terdeteksi total mahasiswa yang belum sidang. Ini memudahkan bagian akademik untuk mendeteksi siapakah mahasiswa tersebut, karena nantinya kita akan melacaknya melalui dosen pembimbingnya. Jadi akumulasinya. Jadi total mahasiswa bimbingan yang sudah sidang, dan jika ada mahasiswa yang tidak ikut sidang dalam 1 tahun pelaksanaan sidang itu, maka akan terdata di sini. Dan ini adalah total bimbingan plus non-bimbingan, menguji bimbingan dan bimbingan. Jadi maksudnya itu adalah dosen pembimbing yang menguji bimbingan sendiri atau mendampingi bimbingannya, lalu dosen yang dosen tersebut juga ada kalanya menguji mahasiswa yang bukan bimbingannya. Ini akan
terhitung di sini, terakumulasi di sini. Fungsinya adalah agar pimpinan fakultas atau prodi bisa mengontrol sirkulasi atau pembagian sidang bagi tiap-tiap dosen agar tidak terjadi penumpukan menguji hanya di beberapa orang saja. Ini artinya dimaksudkan terjadi pemerataan secara proporsional di antara para dosen dalam upaya mendapatkan sidang skripsi. Lalu di sini adalah total konsumsi dosen penguji. Jadi setiap pelaksanaan sidang itu dosen dapat konsumsi. Dan terakhir adalah total keseluruhan pengeluaran untuk pelaksanaan sidang atau pengeluaran untuk membayar honor mendampingi mahasiswa bimbingan sidang untuk dosen pembimbing, honor untuk dosen yang menguji bukan bimbingannya, dan honor untuk konsumsi. Ini dia akan mengakumulasi secara keseluruhan dosen tersebut selama ikut serta dalam proses sidang skripsi dalam pelaksanaan 1 tahun terakhir atau 1 tahun akademik terakhir. Ini akan terhitung total keseluruhannya. Nah, jika selesai dengan diasumsikan selesai untuk satu prodi, lalu prodi lainnya juga selesai, kita asumsikan ini selesai, kita asumsikan ini pun selesai, maka nantinya akan terekap pada bagian rekap sidang. Di sini ada beberapa dosen yang memang membimbing dan menyidang di beberapa prodi, sehingga hal itu akan menjadi penilaian untuk dosen tersebut tidak terlalu banyak secara nilai kumulatif, tidak terjadinya gap yang tinggi dengan dosen yang hanya membimbing atau menyidang di satu prodi tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara para dosen. Tentunya perlu ada pembagian yang bersifat proporsional ya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, ini dia akan menghitung secara kumulatif dari proses pelaksanaan sidang skripsi seluruh prodi yang ada di fakultas. Kalau tadi adalah perhitungan per prodi, kalau ini adalah perhitungan seluruh prodi. Sehingga di sini memudahkan pimpinan fakultas, dalam hal ini dekanat, mengontrol distribusi pembagian dan pelaksanaan sidang skripsi yang dikerjakan oleh prodi kepada para dosen tetap fakultas. Nah, baik teman-teman, itulah tentang konsep dari program SIPASTI ini. Konsep sederhana tetapi bisa memberikan informasi yang lengkap tentang distribusi pelaksanaan sidang skripsi. Nah, lalu
program ini masih bersifat offline. Agar bisa dikontrol, agar bisa diketahui oleh pimpinan fakultas, dalam hal ini dekanat, secara real time, kapanpun, dimanapun, tanpa adanya batasan ruang dan waktu, maka program ini perlu di-online-kan. Karena memang proses pelaksanaan sidang skripsi, penginputan jadwalnya dikerjakan oleh prodi. Nah, untuk kepentingan tata kelola yang baik dalam hal pengontrolan agar tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi hal-hal yang memang bisa menimbulkan gap antara dosen satu dengan dosen yang lainnya, maka kontrol dimulai dari proses penginputan. Baik, kita langsung demokan saja bagaimana cara mengonline-kan program ini. Nah, yang pertama adalah pastikan kita sudah menentukan aplikasi atau program yang bisa kita taruh file kita ini dalam database online. Di sini saya menggunakan database online yang bersifat gratis, free ya, yaitu OneDrive. Saya pakai OneDrive ya, karena memang OneDrive ini adalah miliknya Microsoft, dan Excel yang saya gunakan adalah Excel Microsoft Excel. Jadi akan kompatibel apabila produk Microsoft kita sematkan ke sistem cloud datanya punya Microsoft. Karena kalau berbeda developer ya, berbeda pengembangnya gitu, program yang sudah dibuat, program Excel yang sudah dibuat itu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Ada menu-menu yang hilang. Berbeda kalau memang satu pabrikan ya, Microsoft ketemu Microsoft, maka program Excel yang sudah dibuat dapat powerful, bisa digunakan tanpa adanya kekurangan. Yang membedakan hanyalah tampilan saja, tampilan offline dan tampilan online. Baik, langsung saja kita upload filenya agar bisa diakses secara online. Yang pertama-tama pastikan kalian sudah memiliki akun dari Microsoft OneDrive ini ya. Jika belum, lakukanlah sign up ya, dengan cara membuat akun Microsoft OneDrive. Oke, proses pembuatan akunnya sama dengan membuat email pada umumnya ya. Tapi di sini yang digunakan adalah email Outlook. Pastikan domain yang digunakan adalah domain Outlook. Karena saya sudah membuat emailnya ya, nanti saya akan menggunakan email saya saja. Di sini saya tidak menjelaskan proses pembuatan email Microsoft OneDrive-nya. Ya, teman-teman bisa mengikuti saja tahapan-tahapan yang diminta oleh Microsoft dalam proses sign up email Outlook tersebut. Saya langsung gunakan email yang saya punya saja.
ini dia adalah email atau direktori OneDrive saya dengan menggunakan email Outlook saya ya. Nah, sekarang kita upload file yang tadi sudah kita siapkan, file demo sidang skripsi, agar file tersebut bersifat online. Nah, ini dia udah masuk. Untuk mengonlinekan program ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal klik, centang, lalu share. Tunggu sebentar. Nah, dalam upaya meng-sharekan program ini ada dua cara. Bisa dengan mendaftarkan email-email tertentu yang memang diizinkan untuk mengakses program ini, atau bisa juga dengan cara proses copy link. Jadi program ini nanti akan dibuatkan linknya oleh Microsoft OneDrive, lalu kita copy program ini ya, kita copy program ini dan kita tinggal share ke orang yang kita inginkan. Karena tadi linknya masih panjang ya, sekarang kita coba sederhanakan link tersebut. Baik, saya sederhanakan dulu link tersebut. Saya di sini menggunakan tinyurl.com. Oke, ini sudah keluar tinyurl.com. Nah, enter a long URL to make tiny. Paste URL yang tadi dari Microsoft OneDrive yang memang masih panjang ya. Kita buat sederhana. Sini saya mau tulis si pasti demo. Oke, ini sudah jadi si pasti demo video. Copy to clipboard. Oke, kita copy. Nah, kita keluarkan dulu untuk memastikan kalau linknya ini berfungsi dengan baik. Oke, kita buka jendela browser yang baru. Kita paste di sini. Bentar. Nah, ini dia. Program Excel yang tadinya bersifat online sekarang sudah bersifat online. Ini dia teman-teman. Ini dia tampilan online-nya. Nah, ini dia tampilan online-nya. Jadi nanti di sini yang dilakukan prodi adalah menginput program online ini ya. Prodi mengerjakan penjadwalan di program Excel online ini, program si pasti, dan nanti pun dekanat atau pimpinan fakultas bisa membuka program ini dengan menggunakan link yang tadi sudah
kita siapkan karena kepentingan pimpinan fakultas di sini adalah kontrol, maka yang dilihat adalah bagian rekap sidang. Jika ingin mengontrol proses pelaksanaan sidang secara keseluruhan prodi yang ada di fakultas, atau juga bisa mengkontrol pelaksanaan sidang untuk tiap-tiap prodi. Mengkontrol tiap-tiap prodi di sini bisa lihat distribusi masing-masing dosen prodi mendapatkan berapa sidang dan sudah berapa bimbingannya yang naik sidang. Seperti itu. Baik, demikian saja video ini. Maksud dari dibuatnya program ini, ide dasar dibuatnya program ini adalah agar proses kontrol bisa lebih real time dilakukan untuk meminimalisir masalah adanya gap, adanya pembagian jadwal sidang yang tidak merata, ya, karena pembagian jadwal sidang yang tidak merata bisa menyebabkan konflik, bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara para dosen. Tentunya pembagian sidang dosen itu pun dilakukan secara proporsional berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sekian saja video ini saya buat. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa pula untuk subscribe agar channel YouTube ini bisa terus berkembang. Sekian dari saya selaku admin YouTube Fakultas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.